teman-teman yang memang tidak ada kegiatan, yang memang tidak menyambi kegiatannya, memang khusus untuk kegiatan ini boleh di on cam dulu biar sama-sama kita ngelihat bahwa emang ada di Zoom meeting ini. Tapi kalau teman-teman lagi ada kegiatan, boleh di off cam. Lalu nanti ketika ada narasumber yang menyampaikan informasi, boleh di mute dulu ya suaranya supaya tidak tumpang tindih. Dan juga teman-teman yang lain yang memang ngerasa koneksinya kurang stabil, boleh distabilin dulu supaya informasinya tidak nyendat-nyendat ya kalau Kak Nurinya nyampaikan informasi. Boleh aktifin kamera dulu teman-teman yang memang tidak ada kegiatan lainnya sebelum kita buka. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan happy dan juga tentunya dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman ini kayaknya belum semua gabung ya. Semoga segera masuk ke dalam room agar bisa dapat informasinya tidak telat. Takutnya banyak banget informasi yang dibutuhkan mahasiswa saat ini. Mengingat bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah habis S1 mau lanjut S2, ataukah bisa nggak ya nantinya jadi dosen yang baik? Bagaimana sih sistem dari seorang dosen itu? Apakah emang kuliah itu nugas-nugas dan lainnya gitu. Nah, selamat bergabung teman-teman di room meeting ini dan selamat pagi juga kepada Kak Nuri Aslami SEMSI sebagai narasumber kita. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat, Dek. Alhamdulillah. Eh, udah sangat mempersiapkan sekali ya informasi-informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menggapai mimpi untuk menjadi seorang dosen dan lainnya. Ya kan, Kak? Selamat Ya, pagi dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru masuk ke room. Terima kasih telah hadir di Padi Learning Academy dengan tema dari mahasiswa ke akademisi, merancang mimpi, menyusun strategi. Nah, kali ini Padi Learning Academy itu merupakan sebuah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa sebenarnya kegiatan ini tuh terjadi bukan karena tidak ada persiapan. Jadi memang Padi Learning Academy ini itu ada karena beberapa hal. Padi Learning Academy sendiri disusun oleh sebuah PADI. PADI itu adalah Persatuan Alumni Dinamika. Jika kalimatnya alumni tentu ada atasnya. Nah, yaitu ada sebuah lembaga yang disebut sebagai UKK UKM di sebuah kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berlatar belakang jurnalistik dengan nama Lembaga Pers Mahasiswa. Nama lembaga persnya adalah Dinamika. Nah, setelah alumni kru-kru Dinamika ini selesai, maka akan menjadi sebuah alumni. Nah, di alumni tadi maka dibentuklah sebuah komunitas baru bernama PADI dan akhirnya membentuklah sebuah PADI Learning Academy ini. Tentunya PADI Learning Academy ini akan membantu teman-teman untuk mengenal berbagai informasi, sharing tentang pengalaman semua orang yang bisa membantu mereka untuk ke dunia baru, ke jenjang pekerjaan baru yang yang biasanya narasumber-narasumbernya ini terutama terdiri dari semua alumni yang memang sudah berbakat dan juga memiliki pengalaman baru. Nah, selanjutnya teman-teman,
Kali ini kita temanya itu tentang akademis yang pastinya sangat relate banget dengan mahasiswa-mahasiswa saat ini, yang artinya memang patut banget kita ada di sini. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita yang sangat hebat ini tentunya. Karena narasumber kita ini sangat sibuk aslinya. Karena sebagai seorang dosen tentunya banyak pekerjaan selain mengajar, dia harus mengerjakan penelitian, lalu juga ada pengabdian, dan banyak hal yang memang disiapkan. Karena juga Kak Nuri ini bukan sebagai dosen aja, dia juga sebagai istri dan juga sebagai ibu. Jadi tentunya banyak pekerjaan yang dirangkum oleh Kak Nuri, dan tentunya dia happy-happy aja melaksanakan itu. Kita harus tahu tipsnya ya. Nah, Kanuri Aslami SEMSI ini merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan pengelola jurnal manajemen UINSU di tahun 2021 sampai dengan sekarang, juga merupakan editor in chief pada rumah jurnal Journal Research of Economic and Business tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan reviewer pada rumah jurnal Mumtaz, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2024 sampai dengan sekarang. Dan juga banyak hal, termasuk dia juga anggota APSESI, yaitu Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah, lalu juga anggota ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Islam. Kita harus mengenal lebih dekat dengan Kak Nuri dan teman-teman saya harapkan untuk bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan agar wow, zoom sekali wajah saya. Supaya informasinya itu bisa dapat ke teman-teman. Kita langsung aja kita sambut Kak Nuri Aslami SEMSI. Silakan Kak Nuri. Baik, terima kasih adik moderator ya yang cantik ini dan luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam kepada Allah Subhanahu wa warahmatullahi taala dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya bisa membersamai teman-teman ya. Saya sebutnya teman-teman aja ya. Bisa membersamai teman-teman dalam kegiatan Learning Academy pada hari ini ya. Nah, sebelumnya saya apresiasi ya untuk adik-adik pengelola atau penyelenggara Learning Academy ini yang ternyata kegiatan ini dilakukan secara rutin. Nah, ini sangat positif ya bagi kita semua sebagai peserta yang mungkin rutin juga mengikutinya karena memang tema-tema setiap kegiatannya berbeda-beda gitu dan itu positif banget ya. Saya apresiasi untuk adik-adik semua. Oke, selamat pagi adik-adik atau teman-teman semua. Di sini saya diundang bukan untuk menggurui, walaupun saya di sini dosen ya posisinya, bukan untuk mengajarkan, tetapi lebih ke sharing ya, sharing pengalaman saya sampai saya bisa di titik ini, maksudnya di posisi sebagai akademisi gitu ya. Jadi memang kalau bicara gimana awal-awal perjalanan untuk bisa ke akademisi gitu ya, itu memang perjalanan yang nggak singkat. Semuanya ada prosesnya gitu. Mungkin bisa sambil di share screen aja, deh Amel. Sambil sambil saya bercerita nanti saya akan paparin juga materinya ya sedikit. Jadi teman-teman juga tahu gimana awal mula saya gitu di akademisi. Jadi kalau bicara terkait dengan akademisi ini ya nggak melulu tentang mengajar gitu ya. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh akademisi. Nah, kalau bicara akademisi juga ya tentu nggak jauh-jauh dari mahasiswa kan gitu. Jadi kalau misalnya di sini mungkin kebanyakan pesertanya adalah teman-teman dari mahasiswa. Nah, ini kita di satu lingkungan yang sama sebenarnya, cuman beda posisi aja. Saya sebagai pendidik gitu ya, teman-teman sebagai yang dididik kan gitu. Tapi di kegiatan ini kita sama-sama sharing ya, kita saling sharing mungkin eh, pengalaman saya yang mungkin tidak seberapa gitu. Jadi kalau ditanya kenapa memilih jalan akademisi gitu ya, kenapa memilih jalan akademisi? Nah, eh, di awal di awal mengikut apa ya di awal
selesai kuliah lah ya, selesai kuliah S1 dulu, sebenarnya eh, tidak terfikirkan oleh saya untuk berada di dunia akademisi seperti sekarang, gitu. Nggak pernah kepikiran bahwa oh nanti bakal terjun ke dunia akademisi, tidak gitu. Tetapi perjalanannya dan apa yang diupayakan itu arahnya ke sana, gitu, mendukung ke sana, gitu. Jadi dari pertama jadi mahasiswa di S1, pertama menjadi mahasiswa S1 itu ikut organisasi dan sebagainya yang semuanya kegiatannya mendukung untuk profesi akademisi gitu. Terus setelah itu setelah selesai S1 itu eh, saya kerja di bukan di dunia akademisi awalnya. Kemudian 3 tahun itu saya lepas, saya ambil 2 tahun. Setelah 2 tahun bekerja di salah satu BUMN, saya keluar ambil S2. Saya ambil S2 di sana. Nah, di situ baru terfikirkan bahwa sepertinya kayak bakal jadi dosen nih. Maksudnya lebih nyamannya jadi dosen. Pertama karena mikirnya saya perempuan. Bagaimana saya bisa bekerja dengan waktu yang fleksibel. Itu awalnya mikirnya kan gitu. Kalau dia kerja di BUMN sebelumnya saya itu kan dunianya itu penuh dengan apa ya, full dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Full di kantor gitu kerjaannya. Kadang-kadang lembur sampai jam 12 jam 1 malam kayak gitu. Nah, jadi mikirnya gimana supaya dapat kerjaannya yang lebih fleksibel gitu. Karena memang eh, sebagai perempuan tentu ada tuntutan yang lain gitu ya. Nah, setelah ngambil S2, akhirnya saya ngambil pengalaman mengajar di salah satu universitas swasta. Nah, sejak itu mulailah dunianya sudah ke akademisi. Kenapa memikirnya akademisi itu pertama? Karena memang akademisi itu sangat terkait dengan masyarakat. Ya, akademisi itu dia bukan hanya mengajar, tetapi menjadi eh, agen perubahan. Jadi kalau ketika kita mungkin saat ini menyampaikan aspirasi dengan suara, akademisi menyampaikan aspirasi tidak hanya dengan suara, tetapi juga dengan kata. Ya. Karena memang ketika menjadi akademisi, apa yang kita sampaikan bisa di publish ke halayak ramai, bukan hanya lokal tetapi internasional gitu ya. Kemudian eh peran pentingnya lagi adalah mencetak generasi penerus bangsa. Ya, ini semua udah tahu ya. Jadi memang sebagai pendidik, bagaimana cara kami sebagai akademisi bisa mengeluarkan lulusan-lulusan yang terbaik gitu ya. Kemudian akademisi ini merujuk kepada masyarakat untuk apa ya, memberikan pandangan ilmiah terkait dengan isu-isu strategis. Jadi bentuknya seperti pengabdian ke masyarakat gitu. Yang kedua itu mungkin kontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi, kenapa memilih akademisi? Kegiatannya itu saya harus sampaikan bahwa di akademisi itu kalau dosen ya, itu dia ada tridharma perguruan tinggi. Yang dikerjakan itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, tiga ini menjadi kewajiban bagi akademisi, setiap akademisi. Kalau pendidikan itu masuk ke ngajar ya, mengajar. Jadi memberikan ilmu yang relevan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mata kuliahnya, dan apa? Membentuk karakter, nilai moral, dan etika dari si mahasiswanya. Jadi kita bukan hanya mengajar, tetapi kita membentuk etika si mahasiswa ini, gitu. Kemudian penelitian. Nah, menjadi seorang akademisi tidak terlepas dari penelitian. Jadi kita harus bagaimana mengeluarkan teori baru, bagaimana kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, membuat inovasi dan sebagainya yang terkait dengan mungkin basic akademisi masing-masing gitu ya. Bukan hanya di ranahnya lokal tetapi juga internasional. Jadi memang penelitian yang kita lakukan itu nanti publikasinya akan sampai apakah ke akreditasi yang nasional maupun yang internasional gitu ya. Dan yang ketiga apa? Itu pengabdian. Nah, akademisi ini dia harus terjun ke masyarakat. Nggak bisa enggak. Itu menjadi tridharma perguruan tinggi. Kita sebagai akademisi harus terjun. Jadi bagi adik-adik yang mungkin suka nih terjun ke masyarakat, nah, akademisi ini menjadi penting gitu, peran ini gitu. Karena kita membantu masyarakat, UMKM, pemerintah daerah dan sebagainya untuk pemberdayaan mereka.
Bagaimana mungkin mensosialisasikan atau membimbing untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan dari akademisi. Nah, yang ketiga, relevansinya terhadap era global dan digital. Jadi memang dunia akademik ini tuntutannya ya harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, sebenarnya semua pekerjaan atau semua peran itu eh, harus apa ya beradaptasi terhadap teknologi ya. Tetapi kalau dia di akademisi itu lebih terlihatnya ketika kita membuat karya ilmiah, mengajarkan mahasiswa gitu ya. Jadi ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang paling pesat perubahannya yaitu teknologi, maka kita akan tertinggal gitu. Sebagai akademisi juga akan tertinggal. Jadi memang ini harus dikuasai gitu. Adaptasi terhadap teknologi ini harus dilakukan dengan cepat. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kan kadang-kadang lebih canggih ya dia. Ketika dia mau membuat tugas lah apa gitu, mereka lebih lebih melek dengan teknologinya. Nah, sebagai akademisi, apalagi yang mungkin akademisi-akademisi muda sekarang kan udah banyak tuh akademisi muda. Nah, itu harus bisa mengimbangi itu gitu ya. Terlebih ketika kita mau membuat publikasi, ketika mau membuka kolaborasi lintas negara gitu ya. Nah, itu semuanya menggunakan teknologi. Nah, bagaimana eh, untuk menuju ke sana gitu? Mungkin ada lagi pertanyaan yang di sini yang suka, eh, maksudnya dia kayaknya bisa nih jadi akademisi, guru kah, dosen kah gitu ya. Nah, ada beberapa jalan untuk menuju ke akademisi. Yang pertama, dia harus menempuh pendidikan eh, S1 dan S2 atau S3. Ini kayaknya wajib ya. Jadi kalau dosen ya, itu dia standarnya S2. Jadi kalau adik-adik di sini ada yang mau menjadi dosen atau terjun ke dunia akademisi, kalau guru mungkin bisa S1. Tapi kalau untuk dosen dia S2. Nah, selesaikan kuliahnya gitu. Kalau menjadi akademisi, selesaikan kuliahnya. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain kalau kita nggak ada isinya gitu, kita nggak ada ilmunya. Sama kalau bagaimana kita bisa menuangkan air ke gelas orang lain, gelas kita kosong kan gitu. Jadi selesaikan pendidikannya, eh, kuasai materi basic kamu supaya bisa menjadi pondasi untuk menjadi ke akademisi gitu ya. S3 itu memperluas ya. Kalau S1 kan itu pondasinya. Kalau S2 itu minimal untuk dosennya. Kalau S3 itu dia lebih ke memperluas peluang ya. Jadi kami tuh ngambil-ngambil S3 itu selain untuk belajar ya, untuk terus belajar itu juga untuk mengambil beberapa kegiatan yang memang mengharuskan untuk kalau dosen itu ngambilnya S3 gitu ya. Jadi proses ini bukan sekedar oh ya udah biar kita dapat gelar, enggak, tapi ini juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis gitu. Jadi semakin kita belajar, kita akan merasa bahwa semakin banyak hal yang belum kita tahu gitu. Mungkin kalau adik-adik S1 sejauh ini mungkin ya ada beberapa yang mungkin ya udah biar dapat gelar aja gitu. Tapi jangan salah ketika kalian duduk di kelas, kalian datang dan tidak menerima apapun itu cukup merugi gitu ya. Jadi kalau bisa datang ke kelas, ambil ilmunya keluar gitu. Selebihnya lakukan kegiatan lain, apakah organisasi kah atau ada usaha kah dan sebagainya. Jadi memang ketika kalian fokus ada di kelas, ya ambil ilmunya untuk mengasah bagaimana kalian menganalisa, bagaimana kalian berpikir kritis, bagaimana kalian bisa belajar menulis ilmiah, membangun basic kalian gitu ya. Nah, itu ubah mindsetnya. Jadi bukan hanya untuk mengambil gelar, tapi untuk mengasah diri kita. Yang kedua apa? Publikasi ilmiah dan riset. Nah, bagi adik-adik yang mungkin selama ini suka menulis, baik dia ilmiah maupun non-ilmiah, jangan salah itu akan menunjang, bukan akan, sangat menunjang karir untuk di akademisi. Nah, pengalaman saya ketika dulu ada di Dinamika itu organisasi lembaga pers ya yang dominan pekerjaannya menulis, membuat karya gitu ya. Nah, itu sangat mendukung ketika saya terjun ke akademisi. Bahkan ketika saya eh, apa
ketika akan menempuh ujian untuk eh, PNS ya. Nah, itu karya-karya ketika saya di mahasiswa S1 itu sangat mendukung dan itu ada nilainya gitu. Karena memang itu diminta gitu ya sebagai syarat tambahan gitu. Syarat tambahan. Jadi waktu mau ujian itu saya bongkar-bongkar lagi karena kan saya ikut ujian PNS itu kan setelah S2. Saya kan ambilnya dari pendidikan S2 memang sebagai dosen gitu ya. Jadi nah itu eh, semua karya mulai dari saya mahasiswa S1 sampai saya S2 itu saya kumpulin semuanya, saya arsip, saya cari lagi yang mungkin udah lama, baik dia ilmiah maupun non ilmiah, terus tulisan-tulisan di koran, di majalah dan sebagainya, itu kalian kompilir, jangan kalian hilangkan, itu aset. Nah, itu dokumentasikan, itu menjadi nilai plus untuk di dunia akademisi. Jadi seperti kalau misalnya kalian melamar pekerjaan di mungkin di perusahaan mana itu eh, untuk isi CV gitu ya. Jadi karya itu untuk membangun CV kalian menjadi lebih baik. Kalian dianggap punya pengalaman yang oke gitu. Karena dunia akademisi itu sangat menjadi nilai plus. Kemudian apa organisasi? Mengikuti organisasi ataupun jaringan akademis. Nah, ini bagi mungkin entah teman-teman di sini ada yang menjadi anak organisasi ataupun tidak ya. Tapi saya mau katakan bahwa menjadi anak organisasi itu memang memiliki nilai lebih. Karena eh, kita tuh sebagai anak organisasi itu diajarin, ditempa, mulai dari bagaimana kita speak up, bagaimana kita mengasah kemampuan kita gitu ya. Bagaimana kita bersosialisasi, membangun jaringan teman dan sebagainya, relasi. Nah, itu sangat penting. Di dunia akademisi itu sangat mendukung, gitu ya. Kemudian yang keempat, kesempatan beasiswa dan konferensi. Nah, kalau kita bicara dunia akademisi, kalian mungkin yang saat ini sedang S1, ya, sedang menjalani S1, setelah S2 mungkin bisa cari-cari beasiswa, karena banyak saat ini yang menawarkan beasiswa untuk lanjut studi S2 atau S3. Kemudian sering-sering ikut konferen, mungkin kolaborasi dengan dosennya gitu ya, atau dengan teman-temannya untuk mengikuti konferen-konferen yang saat ini juga banyak diselenggarakan baik secara offline maupun online. Nah, itu ikuti, itu jalan menuju bagaimana kalian nanti bisa ke akademisi gitu ya. Kemudian ini cuman sebagai penyemangat ya, motivasi untuk adik-adik. Mungkin ini adalah gambar sidang promosi saya yang baru terjadi ya, baru selesai kemarin gitu ya. Jadi kalau kalian saat ini saya S1, ya kalau mau jadi akademisi jangan berhenti belajar, jangan berhenti ambil terus studi. Kemudian ini publikasi ilmiah. Nah, kalau mau jadi akademisi itu publikasi ilmiah harus terdeteksi jejak digitalnya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya adik-adik sekarang ini ada nggak akun-akun digitalnya untuk publikasi. Nah ini salah satu mungkin yang saya contohin GS ya Google Scholar. Mungkin ada nanti yang akun-akun yang lain yang sebenarnya Orchid lah atau dan lainnya mungkin ya itu di dunia akademisi itu sangat berperan penting. Jadi semua karya-karya kalian harus eh, terdetek gitu ya. Kemudian ini yang Litap Dimas itu adalah penelitian. Penelitian eh, itu adalah dari Kemenak ya. Jadi saya mengikuti beberapa penelitian dari Kemenak dari tahun 2022. Nah, sampai saat ini 2025. Jadi memang kalau kalian belum memiliki akun-akun untuk publikasi, silahkan dibuat dari sekarang. Nanti akan terlihat bagaimana track record dari tahun ke tahun. Nanti ada grafik yang menunjukkan bahwa bagaimana perjalanan publikasi kalian, apakah semakin meningkat atau menurun atau tidak ada sama sekali. Kalau ini daftar beasiswa ya, jadi untuk
adik-adik ya yang mau mengikuti program-program beasiswa mungkin bisa dilihat-lihat dari sekarang ada beberapa banyak beasiswa apakah LPDP dan sebagainya. Yang pernah saya dapatkan saat S3 yang terakhir kali ya, itu beasiswa dari Pemprov Sumatera Utara. Itu di S3. Ini saya langsung tunjukin kayak gini supaya untuk menyemangati adik-adik bahwa di dunia pendidikan itu banyak beasiswanya gitu. Salah satu yang saya dapatkan ini waktu S3 untuk strata 3 itu sebesar 40 juta gitu ya. Oke, kemudian tantangan dan peluangnya tentu ada sebagai akademisi. Kalau tantangannya yang pertama adalah persaingan tentu. Nah, di dunia akademisi itu persaingannya ketat. Kalian bisa lihat bagaimana lulusan-lulusan S2, S3. Bagaimana misalnya nggak usah jauh-jauh ya kalau kalian lihat wisuda. Nah, itu sangat banyak lulusan yang keluar gitu ya. Jadi kalian bagaimana bisa bersaing dengan sebanyak itu gitu. Karena memang eh, lulusan itu terus meningkat. Ya, setiap tahun aja mungkin bisa 3 kali wisuda gitu ya di setiap universitasnya gitu. Jadi persaingannya memang sangat ketat gitu. Apalagi ketika mau menjadi dosen ya atau akademisi lah ya guru gitu ya. Kemudian dituntut juga untuk punya kompetensi yang eh, spesifik ke akademisi. Makanya saya bilang tadi publikasi, pengalaman, kemudian eh, relasi di dunia akademisi. Nah, itu sangat penting. Tuntutan publikasi juga ini karena memang di akademisi itu sangat dituntut ya untuk publikasinya secara konsisten. Kami sebagai dosen itu setiap semesternya itu harus sudah ada publikasi yang terakreditasi nasional dan boleh juga kalau di atasnya itu terakreditasi internasional, tapi minimalnya itu memang akreditasi nasional setiap semesternya. Kemudian buku. Jadi bukan hanya penelitian, kalau penelitian 1 tahun sekali, kalau jurnal, artikel itu 1 per semester hitungannya, sama buku juga 1 tahun sekali, itu juga harus ada. Kemudian bagaimana kualitas risetnya, gitu karena misalnya kayak penelitian penelitian yang saya ikuti dari Kemenak, itu kita ada tesnya gitu, ada apa ya, ada ujiannya, sehingga dilihat bagaimana kualitasnya untuk bisa mendapatkan proposal-proposal riset yang terbaik gitu. Karena ada kuota-kuotanya. Nah, kemudian keseimbangan hidup. Kenapa saya sebutkan? Karena memang di akademisi ini kan tekanannya itu pernah mengajar, meneliti, mengabdi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah berkeluarga mungkin, atau ada yang udah lagi buka usaha mungkin ya. Nah, itu bagaimana kalian memanage waktu kalian untuk bisa melakukan itu semua gitu. Tapi tenang aja, jangan, ih ternyata berat ya jadi akademisi. Enggak, semuanya itu berjalan eh, karena basicnya kita di situ gitu ngajar. Kita ketemu sama mahasiswa, kita ketemu di kelas sama ini mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, itu kita bukan yang monoton kalau saya ya, itu bukan yang monoton saya ngajari materi ceramah, tetapi banyak metode yang bisa kita lakukan di kelas yang bisa membangkitkan semangat mahasiswa dan semangat kita juga gitu. Karena kalau kita ngajarnya ceramah juga kan monoton gitu ya meneliti. Nah, itu seru karena kita menemukan sesuatu yang baru. Dan dengan meneliti kita belajar, kita baca lagi teorinya, kita lihat lagi isu kontemporernya dan sebagainya. Mengabdi juga begitu. Mengabdi kita terjun ke lapangan, kita lihat realita bagaimana masyarakat membutuhkan apa gitu. Sehingga nanti kita ketika ada di kampus, misalnya sebagai dosen, kita bisa arahkan mahasiswa-mahasiswa yang akan KKN, mereka membutuhkan apa, kalian harus melakukan program apa dan sebagainya gitu. Eh, Kemudian ya peluangnya tentu banyak. Kalau di dunia akademisi itu peluang besarnya beasiswa. Beasiswa untuk akademisi sangat banyak, baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Nah, ini eh, tawaran yang cukup menarik ya untuk adik-adik harus ambil kalau menurut saya. Di S1 saja itu udah banyak beasiswa yang ditawarkan ya, apakah dari BI kah, dari Basnas, dari UPZ dan sebagainya itu sangat banyak. Di luar itu juga banyak lembaga-lembaga yang menawarkan beasiswa untuk pendidikan ya. Kemudian peluang kolaborasi internasional. Nah, karena memang saat ini Lamemba, Lamfokom dan sebagainya itu yang mengatur akreditasi universitas maupun fakultas itu kan eh, sekarang dia sudah tarafnya internasional. Jadi bagaimana kita tuh eh,
bisa membangun jaring dengan teman-teman di luar, sesama akademisi di luar negeri, bukan hanya di dalam negeri. Jadi, akreditasi unggul itu membuat kita memberikan jalan kepada para akademisi, para dosen untuk bisa mempunyai relasi lebih luas di luar gitu ya. Bukan hanya di internet, bukan aja di eh, Indonesia, tetapi di luar. Jadi kalau dosen punya kenalan-kenalan di luar negeri, kalian jangan heran karena memang seperti itu gitu. Jadi kalau mungkin selama ini kalian teman-temannya cuma di dalam negeri, nanti ketika kalian menjadi akademisi, kalian akan terbiasa untuk eh, kolaborasi secara internasional. Apakah kalian kolaborasi di penelitian atau cuman sharing kah sebagainya untuk ngisi-ngisi materi dan sebagainya, narasumber seperti ini. Nah, itu biasa dilakukan ya. Tapi memang paling seringnya adalah kolaborasi conference gitu ya. Dan itu cukup meningkatkan nilai bagi para akademisi. Dan yang ketiga apa? Penelitian interdisipliner. Nah, kalau penelitian interdisipliner ini artinya kita tuh punya kesempatan besar untuk bisa membuat penelitian yang di luar bidang kita, berkolaborasi. Jadi misalnya saya ini kan saat ini dosen ekonomi dan saya kolaborasi sama lintas bidang teknologi kah, misalnya teknologi dengan ekonomi kah, atau dengan orang kesehatan kah, dengan orang pendidikan dan sebagainya. Nah ini penelitian ini sebenarnya lebih relevan ya dengan masyarakat sekarang gitu di sekitar kita karena bisa mendapatkan dukungan penelitian cuma di bidang ekonomi misalnya gitu kan, cuma satu aja itu lebih kecil kemungkinannya. Tapi ketika kalian membuat penelitian interdisipliner itu peluangnya akan lebih besar karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan lembaga-lembaga yang biasa mendanai penelitian itu lebih menerima penelitian-penelitian interdisipliner, bukan saja di satu bidang gitu ya. Lalu apa tips untuk mahasiswa? Nah, secara sebenarnya dari awal sampai akhir sampai ini juga tadi saya sisipin ya bagaimana tips-tips untuk mahasiswa. Tapi secara spesifiknya, pertama aktif dalam organisasi kampus. Ini nggak main-main ya. Mungkin ikut-ikut organisasi bikin lama tamat aja Kak katanya gitu. Itu tergantung personal gitu. Saya waktu S1 ikut dinamika tamat 3,5 tahun dan saya menjadi wisudawan terbaik. Bukan buat ini ya, bukan buat sombong ya. Tapi ini buat semangat ke adik-adik. Saya mahasiswa, saya ikut organisasi, tapi saya bisa menjadi wisudawan terbaik pada saat itu gitu ya. Bagaimana caranya? Kalian ikut organisasi, kalian belajar di kelas. Ketika ada kelas, ya masuk. Lalu ambil ilmunya. Nggak perlu kalian ambil semua yang harus yang diajarkan dosennya kalian serap semua. Nggak usah. Tapi intinya kalian ambil, gitu. Ketika kelas selesai, ya udah cabut ke dinamika gitu atau ke organisasinya gitu. Nah, di organisasi kalian bertemu bukan hanya di satu jurusan, teman-teman di satu jurusan, tapi di berbagai jurusan di kampus, di berbagai fakultas, anak-anak dari berbagai fakultas dan tingkatan. Jadi kalian ketemu senior-senior dan junior kalian di sana. Itu menjadi tempat kalian bisa sharing-sharing ilmu, ya. Lalu bagaimana kalian bisa membangun mengasah kemampuan dan sebagainya. Nah, itu sangat mendukung gitu ya. Kemudian bangun CV akademiknya sejak dini. Nah, kalian teruslah berkarya gitu. Jadi seperti yang saya bilang, ketika saya mau ikut PNS, itu yang membuat nilai saya lebih bukan bukan karena IPK, bukan karena nilai micro teaching, tetapi yang menjadi nilai saya lebih adalah karena CV akademik saya punya nilai plus. Karya-karya saya dibandingkan pesaing saya punya karya tulis yang lebih gitu dibandingkan dengan saingan saya. Kenapa? Karena memang saya di organisasi yang notabene adalah menulis, membuat karya gitu. Itu menjadi nilai lebih. Jadi waktu saya ujian interview untuk menunjukkan karya, saya bawanya 2 tas. Saking banyaknya dan semua kan di print. Waktu ujian itu kan semuanya ditunjukin hardnya, bukan softnya. Jadi itu memang ribet. Kalau sekarang kan udah mulai apa ya, udah mulai gampang ya. Jadi kita kirim aja link-linknya gitu. Kalau dulu tuh saya buat bawanya hard gitu. Jadi sampai bawa 2 tas besar untuk menunjukkan semua karya-karya itu. Nah, itu yang menjadi nilai plus gitu ya. Kemudian eh,
apa cari mentor atau pembimbing yang tepat. Nah, ini kalau kalian cuman membangun keinginan kalian di otak kalian sendiri, nah ini juga untuk apa gitu. Tapi ketika kalian mencari teman untuk sharing, mencari mentor, senior atau dosen eh, untuk sharing bagaimana mengarahkan ini gimana secara akademiknya ke arah mana yang bagusnya, peluang-peluang apa yang saat ini sedang oke untuk dilakukan, bagaimana untuk mempercepat perkembangan akademik gitu kan. Nah, itu dibutuhkan mentor ke diri kita supaya kita bisa ada teman sharing yang lebih apa ya, wawasannya lebih luas dan lebih berpengalaman sehingga bisa membantu kita untuk menemukan solusi yang tepat gitu ya, menemukan solusi. Kemudian asah keterampilan menulis dan presentase. Nah, ini karena memang kalau di dunia akademisi ini yang menulis dan eh, berkonferen gitu ya, berpresentase ketika mengajar. Nah, jadi kalian asah keterampilan ini, ikutlah kelas-kelas public speaking, kalian ikut konferen-konferen, kolaborasi sama temen, Kak, ikut lomba-lomba karya tulis, pelatihan menulis, ikut-ikut seminar. Itu akan mendukung kalian untuk mengembangkan kemampuan apa ya? Kemampuan kalian di dunia akademisi gitu. Karena memang ini penting. Kalian misalnya mau nulis, kadang-kadang nulis tentang eh, ini demo misalnya yang baru-baru terjadi. Tapi ketika mau menuliskannya kalian bingung gitu. Nah itu kalau nggak diasah itu nggak akan bisa gitu. Mungkin ada gitu tulisannya, tapi mungkin semeraut kalau tidak diasah gitu ya. Dan sekarang itu akreditasi udah cukup ketat untuk melihat bagaimana tulisan-tulisan yang bisa dipublish atau enggak gitu ya. Itu tips-tips mungkin untuk adik-adik atau teman-teman semua ya. Jadi memang kalau bicara dunia akademisi, ya nggak jauh-jauh dari mahasiswa gitu. Kalau kalian memang ada niatnya untuk ke dunia akademisi, untuk menjadi guru kah, dosen kah, ya mulai dari sekarang. Silakan diasah kemampuannya, silakan diperbanyak tulisannya, karyanya, public speakingnya diperbaiki. Nah, itu jalannya nanti bisa. Nah, seperti yang saya awal bilang ya, S1 awalnya dulu nggak ada niatan untuk ke akademisi, tetapi setelah selesai S1 dan bekerja di salah satu perusahaan gitu kan. Nah, itu mulai muncul dan ternyata apa yang saya lakukan mulai dari saya mahasiswa S1 sampai S2 itu memang mengarahkan saya ke dunia akademisi. Semuanya, semua yang saya lakukan, kerja keras yang saya lakukan itu ternyata arahnya ke akademisi. Makanya sampai saat ini masih mengabdi sebagai akademisi. Mungkin itu dari saya ya. Selebihnya mungkin bisa sharing-sharing aja. Begitu ya teman-temannya. Terima kasih saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Nuri. Wah, Masya Allah sekali ya, informasi-informasinya benar-benar baru banget untuk teman-teman mahasiswa tentunya yang memang bercita-cita mau S2. Nah, ada banyak yang saya dapatkan informasi katanya ya kan Kak Nuri, eh, ketika selesai S1 terus juga nggak dapat pekerjaan atau tiba-tiba nggak datang jodohnya, terus S2 gitu, lalu ingin jadi dosen. Gimana tuh menurut Kakak tentang fenomena itu? Oke. Nah, memang kalau sekarang ini ya, kalau bicara terkait dengan dunia kerja ya pasti sedikit. Hanya lulusannya beribu-ribu. Lowongan kerjanya lihat saja ya kan. Nah, memang salah satu alternatif bagi anak-anak S1 yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan dan mungkin belum mendapatkan jodohnya ya ambil S2 gitu. Ya ambil S2 mau ngapain gitu. Mau kerja juga ya mungkin serabutan karena belum mendapatkan pekerjaan tetap. Ambil S2-nya. Nggak ada duitnya, Kak. Ambil beasiswa. Sekarang banyak beasiswa yang menawarkan untuk studi lanjut. Ya. Eh, buka internetnya, lihat betapa banyaknya lembaga yang menawarkan untuk beasiswa S2. Ambil. Jangan hanya di Sumatera. Ambil di luar.
di luar Sumatera atau bahkan di luar negeri itu juga cukup banyak. Setelah nanti berhasil selesai S2, balik lagi mungkin ke Sumatera atau balik lagi ke dalam negeri untuk mengabdi menjadi apa? Apakah akademisi atau yang lainnya gitu ya. Ya Iya, itu menarik. memang Benar. eh, sangat alternatif yang cukup baik ya. Oke, terima kasih Kak Nuri. Kita akan buka sharing session ya bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita, boleh raise hand atau boleh unmute langsung di suaranya biar langsung menyampaikan informasi pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga dari grup WA dari Muhammad Rizky nih Kak Nuri. Katanya, apa langkah pertama yang paling penting ketika kita mau memulai merancang mimpi? Dan jika suatu strategi gagal, apa langkah terbaik yang kita lakukan untuk mengubah strategi dan mengubah mimpi? Jadi ada dua pertanyaan di dia. Apa langkah pertama dan juga jika itu gagal, lalu bagaimana menempuh selanjutnya? Silakan Kak Nuri, boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Amel ya. Apa langkah pertama untuk mencapai mimpi? Nah, tergantung mimpinya apa dulu, gitu. Misalnya kalian mau menjadi akademisi lah, karena memang tema kita itu. Ketika kalian mau menjadi akademisi, ya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah bangun kemampuannya di dunia akademisi. Yang pertama, public speaking. Ketika kalian mengajar, itu public speakingnya sangat penting. Ikut kursus-kursus public speaking atau pelatihan gitu. Kemudian asah kemampuan menulis. Saya nggak tuntut kalau mahasiswa ya, saya nggak tuntut secara ilmiahnya gitu. Ya memang kalau akademisi pasti ilmiah, karya ilmiah. Tapi kalau mahasiswa mau memulai, baru mau memulai untuk mengasah eh, kemampuan menulisnya, mulai dari yang non ilmiah dulu. Kalian buat artikel-artikel kah? Kalian buat novel kah? Kalian buat cerita-cerita? Ibaratnya kalian curhat-curhat yang akhirnya bisa kalian masukin di blogspot kah? Apakah gitu ya? Nah, mulai dulu dari situ. Yang hal-hal kecil yang memang dekat dengan kalian gitu. Dari situ, ketika kemampuan penulis kalian sudah terasah, buat karya ilmiahnya. Mulai tulisan-tulisan terkait dengan isu kontemporer, apa yang mungkin kalian lihat berita, oh kok seperti ini. Kalau emak-emak itu kayaknya ya apa ya kayak bergunjing gitu. Oh, tengok tuh pendemo segala macam. Tapi sebagai orang akademisi tuliskan apa yang menjadi keresahan kalian gitu ya. Nah, secara ilmiah gitu. Kalau bisa dipublish, publish di media. Kalau nggak bisa, ya sudah publish di ini sendiri, akun sendiri gitu. Kemudian mulai lagi meningkat. Meningkatnya ke buat jurnal-jurnal. Mungkin kalau mahasiswa itu pasti familiar tuh, disuruh dosennya buat-buat jurnal gitu ya. Tapi buat jurnal yang memang eh, bagus gitu ya. Memang dia sesuai dengan isu-isu kontemporernya, bukan yang cuman cuma comot sana comot sini gitu. Keluarkan, kemukakan pendapatnya. Jadi memang bukan hanya diasah untuk berbicara, tetapi juga menulis. Bangun bangun relasi, bangun relasi kalian gitu kan. Jadi jangan cuman datang kuliah balik pulang gitu, tapi ikuti organisasi atau ya berkegiatan supaya kalian punya relasi di luar, bukan hanya di kelas aja gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama yang harus kalian lakukan. Lalu ketika strateginya gagal misalnya ya, untuk menjadi akademisi strateginya gagal, apa yang harus diubah strateginya atau mimpinya? Strateginya, kalau anak manajemen tuh pasti udah paham ya. Kalau dia mau mencapai satu hal, dia harus plan dulu, buat rencananya untuk menuju ke sana. Ketika plan A gagal, ganti ke plan B, bukan tujuannya yang diganti, tetapi plannya yang diganti. Caranya, kalian mau misalnya mau ke kampus, lewat jalan A, ternyata nggak bisa, macet. Yang kalian ganti apa? Nggak jadi ke kampus atau ganti jalannya? Pindah arah, kan pasti pindah arah. Nah, ganti arahnya gitu. Cari jalan lain untuk menuju ke sana. Kalau udah mentok banget kayaknya nggak bisa deh jadi itu gitu ya misalnya. Ya, lihat lagi kemampuan kalian kemampuan teman-teman ada di mana. Bisa jadi uh, profesi-profesi yang mendekati itu gitu. Kalau akademisi gitu kan, lalu profesi yang lebih mendekatinya apa? Nah, gitu. Nah, itu yang mungkin kalau sudah mentok kali gitu ya, sudah mentok kali. Tapi kalau memang
cuman gagal di satu plan, ganti aja plannya gitu. Jangan jangan mudah menyerah. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang mentalnya eh, nyerah aja lah, udah gitu ya. Jangan, kalau kalian menyerah ya udah selesai gitu. Nggak akan mau mau apapun yang kalian inginkan kalau di awalnya udah menyerah nggak akan dapet gitu ya. Itu diambil. Oke, terima kasih Kak. Ada orangnya Kak di sini, Muhammad Rizky. Kira-kira boleh, jika memang belum dipahami, boleh ditanya kembali. Bagaimana Bang? Ya, sudah Di mengerti, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah sangat paham. Oke, jadi mungkin Abang Muhammad Rizky juga ingin menjadi seorang dosen ya. Semoga kita amini bersama jika memang Amin, amin. bercita-cita seperti itu supaya segera menemukan jalannya sebagai seorang dosen. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya kembali dengan Kakak Nuri Aslami? Silahkan. Mana tahu ingin bertanya, Kak, aku pengennya S2, tapi ternyata kalau mau S2 itu katanya sulit ya, Kak. Atau temannya tua-tua ya, Kak. Atau apa, silahkan bertanya. Karena banyak banget yang katanya mau S2, tapi banyak tapinya, ya kan, Kak? Nah, kalau sudah niat, kata Kak Nuri, silahkan aja, laksanakan aja. Jika belum tahu mau kerja apa, lebih baik untuk menambah ilmu pengetahuan dengan mengupgrade ilmu baru. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau memang belum ada pertanyaan lagi, saya mau tanya dulu ke Kak Nuri tentang bagaimana perbedaan dari waktu S2 dengan S3. Boleh diceritain dulu Kak Nuri bagaimana kisahnya? Apa perbedaan yang mendasari S2 dengan S3? Mungkin saya bisa bergejolak juga ingin S3 juga gitu kan? Oke. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini sebenarnya S1, S2, S3 ini yang membedakannya apa gitu ya. Nah, kalau S1 mungkin ya kita supaya dapat gelar aja Kak gitu kan. Gitu ya. Tapi memang di S1 itu kan memang dasar, makanya saya bilang sebagai pondasinya. Nah, ketika X2 itu dia yang kita pelajarin adalah pengembangannya. Jadi dia dari teori kita kembangkan teorinya itu S2 gitu ya. Nah, kalau S3 itu lebih menemukan teorinya, membuat teori. Nah, jadi kalau S2 itu teorinya sudah ada lalu kita kembangkan gitu ya. Secara tekniknya apakah kita ubah metodenya dan sebagainya. Nah, kalau S3 itu apa novelty-nya? Apa kebaharuan yang kita buat ketika kita mau S3 gitu. Jadi ada teori baru yang kita kemukakan untuk bisa mengembangkan eh, perkembangan ilmu lah gitu ya. Jadi kita harus temukan teori baru dengan berdasarkan pada grand teorinya, middle teorinya, dan low teorinya. Jadi nggak sembarangan juga. Makanya ketika S3 itu lebih banyak baca gitu. Bukan hanya buku, tapi jurnal-jurnal nasional dan internasional itu udah menjadi makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau adik-adik yang suka belajar, nah, ambil sampai S3 gitu. Itu karena pas banget. Mungkin ada juga orang-orang yang ngambil S3 pun mereka mumet dan menyelesaikannya juga sampai bertahun-tahun ya karena itu gitu. Teori yang dia bangun, teori yang dia buat gitu kan dari S3 itu kan bukan sembarangan gitu, harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan teori itu eh, digunakan untuk halayak ramai. Jadi memang harus benar-benar didasari pada teori yang ada, grand teori yang oke gitu ya. Gitu sih yang membedakannya. Tapi kalau dari segi teman-teman, zaman sekarang sih udah banyak ya anak-anak muda yang apa ya, inilah berminat lah di lanjut studi gitu. Jadi dia kalau di S2 juga memang kebanyakan dia kalau S2 mungkin lebih banyak yang baru tamat S1 lanjut ke S2 mungkin gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang sudah bekerja. Nah, kalau S3 ini memang pure nih. Banyak kan memang yang sudah bekerja. Jadi selain kita nambah ilmu, kita tuh nambah wawasan. Itu memang iya. Kenapa? Karena kita tuh ngobrol sama mereka juga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Bagaimana praktek di lapangannya gitu. Misalnya mereka memang pengusaha atau mereka kepala BUMN perusahaan dan sebagainya. Atau memang dosen juga gitu di lintas kampus gitu ya. Jadi itu kita memang banyak ngobrolnya secara praktisi.
gitu. Gitu sih, Dek Amel. Oke, Kak. Terima kasih informasinya. Teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana menulis karya tulis, apakah boleh pakai ChatGPT atau Gemini atau lainnya gitu kan. Silahkan selagi ada dosennya, biar pas saat pemakalah nggak tulisannya tuh nggak semua tuh ChatGPT terus. Soalnya saya bertemu juga ya dengan mahasiswa yang seperti itu, ChatGPT semuanya gitu. Silahkan teman-teman. Ini sepertinya teman-teman yang belum bertanya mungkin memang lagi office hour ya kan Kak, karena office hour itu kan 9 to PM, to 5 PM kan. Jadi mau Betul. bagaimanapun ya kita harus tetap menunggu, tetap membersamai mereka dengan kesibukan mereka yang luar biasa padatnya. Jika tidak ada lagi, tidak ada, cukup. Mungkin sambil Kita nunggu memang ya, sambil nunggu kakak mau sampaikan bahwa karena memang kakak kan saat ini juga bergabung di beberapa lembaga. Ya, salah satunya lembaga-lembaga salah satunya lembaga memang yang di dunia pendidikan lah ya. Di Vistar itu kan lembaga yang kami bangun di salah satu bagiannya adalah bagian pendidikan. Jadi di Vistar itu ini sambil sharing aja ya, menurut nanti ada yang mau nanya. Di Vistar itu ada satu divisi yang kami buat atau ada satu bagian yang kami buat itu memang di dunia pendidikan. Apakah mau konsultasi atau misalnya mau workshop pendidikan atau misalnya mau pelatihan, penelitian, kemudian atau mau percetakan. Nah, itu kami buat di Vistar. Jadi bagi adik-adik mungkin Kak mau cetak buku nih atau mau cetak apa gitu ya. Nah, itu bisa pakai Vistar gitu ya. Kemudian kalau misalnya Kak kami mau join nih pelatihan eh, buat penelitian atau apa gitu, itu bisa juga nanti hubungi Vistar. Ada webnya nanti dibuka aja di Vistar. Kemudian Kak juga gabung kan sebagai pengelola jurnal ya, rumah jurnal. Jadi mungkin kalau adik-adik ini kan pasti banyak yang kalau mahasiswa tuh buat jurnal lah, harus publikasi lah, apalagi tugas akhirnya harus publikasi gitu kan. Nah, kakak gabung di beberapa rumah jurnal ya. Jadi di JREP itu ekonomi umum, kemudian Mumtaz itu sebagai reviewer itu ekonomi syariah, kemudian di apa di salah satunya di jurnal fakultas juga ada di prodi manajemen itu jurnal bidang manajemen gitu ya. Nah, yang bagi adik-adik yang mau, misalnya kan, Kak, tolong dong bantuin publikasi, misalnya gitu kan. Atau ada nggak relasi-relasinya yang bisa kenal untuk publikasi? Nah, bisa hubungin kakak, nanti bisa kakak bantu gitu ya. Karena memang kalau pengelola jurnal ini pasti udah dunianya di sana, di akademisi itu kita pasti menggunakan apa orang kalau udah masuk ke pengelola ya pasti di sana gitu mainannya gitu ya. Jadi sesama pengelola pasti kita beberapa saling kenal gitu. Sama juga kayak kita dosen, kita juga kenal beberapa dosen di luar tempat kita bekerja gitu ya. Jadi mungkin kalau adik-adik, Kak bantuin dong ini mau cari jurnal ini gitu misalnya. Nah, silakan aja eh, apa hubungi kakak gitu ya. Mungkin nanti bisa ada nomornya sama panitia. Terus, nih kakak juga lagi mau buka peluang juga untuk adik-adik. Kalau misal kak mau ini dong, apa bagi adik-adik yang mau belajar mengelola jurnal, mengelola jurnal bisa sama kakak gitu ya. Jadi bukan hanya untuk mempublish jurnal tulisan kalian, tapi juga siapa yang mau eh, belajar untuk jadi pengelola jurnal. Jadi kalau misalnya sambil-sambil mahasiswa, Kak, aku dong megang satu rumah jurnal. Nanti kakak kasih ini rumah jurnal, kakak kasih akunnya, kakak ajarin. Nanti kalian pegang rumah jurnal itu sampai dari awal submit sampai publikasi, gitu ya. Dan itu ada ada uangnya ya, ada upahnya istilahnya gitu. Jadi bukan sia-sia. Kalaupun ya udah Kak, aku yang penting ini aja gitu. Apa yang penting bisa aja gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Sambil belajar, sambil dapat duitnya kan eh, lumayan ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian minat untuk megang rumah jurnal, publikasi, hubungi kakak. Nanti kakak kasih satu akun. Tapi memang memang yang minat ya, jangan yang cuman main-main aja gitu. Karena
Nah, semua rumah jurnal itu dia ada akreditasinya, ada penilaiannya. Di kalau nasional itu kan Sinta ya. Jadi kita akan dinilai sama Arjuna itu namanya. Jadi kalau misalnya nanti OJS-nya berjalannya sembarangan, nilainya akan turun gitu. Itu deh Amel sering untuk Iya, ya. terima kasih Kak. Bagus banget ya teman-teman yang mau mengelola OJS. Ini sangat penting banget ya karena mau bagaimanapun ketika nanti mau jadi akademisi, tentu OJS itu jadi makanan sehari-hari ya kan Kak Nuri. Hampir Betul. setiap hari itu bertemu dengan rumah jurnal lagi. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak Nuri dari Aulia Ramadhani Pane. Dia juga alumni Dinamika. Dia mau bertanya katanya mau cerita dulu. Kita dengar dulu ceritanya. Oh bukan, saya baca dulu ceritanya. Sejak SMK, Aul memang bercita-cita menjadi dosen. Dan ketika wisuda tahun lalu, Alhamdulillah juga mirip dengan cerita Kak Nuri. Aul menjadi wisudawan terbaik di prodi apa tuh? AKS, AKS, akuntansi syariah itu. akuntansi syariah. Dari situ makin pengen, dari situ pengen pengen buat jadi dosen. Saat ini Aul memang belum lanjut S2 Kak, tapi ada keinginan karena memang pengen jadi dosen tadi. Saat ini Aul jadi accounting di sebuah perusahaan F&B karena Aul mikirnya sebelum lanjut S2 butuh portofolio, pengalaman biar ketika lulus nggak kosong dan teori-teori aja gitu Kak. Menurut Kakak, apakah pendapat Aul salah? Maksudnya pendapat kalau harus cari pengalaman praktisi di akuntansi dulu sebelum lanjut S2 buat jadi dosen atau lanjut S2-nya langsung gitu, Kak? Makasih, Kak. Silahkan, Kak. Oke, makasih Amel. Pertanyaan dari Aul ya, yang alumni Dinamika juga ya. Oke, eh, kalau ditanya bagus mana kerja dulu, setelah tamat S1 kerja dulu atau lanjut S2 dulu, itu tergantung dari orangnya. Kalau kakak dulu, memang setelah S1, kakak lanjut kerja gitu. Nggak langsung ke S2. Kenapa? Memang karena memang keinginan kita beda. Waktu tamat S1 kakak nggak ada keinginan jadi eh, akademisi gitu ya. Setelah lanjut S2 baru kepikiran untuk jadi akademisi gitu ya. Makanya kakak kerja dulu sambil ngumpulin uang waktu. Nah, kakak tuh S1-nya beasiswa, S2-nya nggak beasiswa tuh. Nah, jadi uang dari kakak kerja itu untuk ke S2. Setelah tamat S2 kakak berhenti kerja gitu. Jadi S1 tamat tahun 2014, kakak langsung kerja di salah satu BUMN. Setahun di sana udah kalau BUMN lumayan ya duitnya. Jadi tuh uangnya, ih nggak buat apa nih duitnya gitu ya. Ya udah nggak lanjut S2. Nah, ketika lanjut S2 itu baru terbuka pikirannya, oh S2 ini bisa terjun ke akademisi gitu kan. 2 tahun selesai S2, keluar langsung dari perusahaan yang lama, lanjut ke eh, apa jadi dosen di universitas swasta waktu itu masih honor-honor. Nah, di situ kakak mulai bangun pengalamannya gitu. Mulai bangun pengalaman mengajar karena kan nggak ada basic-basic ngajar gitu ya. Nah, di situ mungkin kalau dari segi biaya ya, dari segi upah ya, dari pekerjaan yang di BUMN dengan gaji yang lumayan besar pindah ke dosen honor yang kalian tahu sendiri gajinya berapa, itu habis-habis tabungan kakak di situ. Tapi yang mau kasih kak cari adalah pengalamannya. Nah, 1 semester apa 2 semester kakak di swasta, ngajar dosen swasta, kakak ikut PNS dosennya gitu. Ikut PNS dosennya, alhamdulillah karena ada pengalamannya itu tadi. Nah, itu mendukung salah satu yang mendukung untuk bisa lulus di PNS. Ini mau nggak mau ya sebenarnya ikut PNS jadi dosen ternyata lulus nah dari modal basic kita belajar nah itu tadi kemauannya mau kemana gitu kalau misalnya tadi awal Kak supaya isi CV biar nggak kosong-kosong banget nih CV-nya gitu kan cuman lulus S1 terus ke S2 lanjut ke dosen gitu ya nah dan membangun CV kan bukan hanya gelar S1 S2 gitu tetapi organisasinya, kegiatan yang diikuti gitu ya ketika S1, S2. Ketika bekerja pun kayak gini bisa juga kan ikut komunitas apa gitu yang membangun eh, untuk mengasah kemampuan untuk mungkin ada nilai di CV-nya gitu. Karena memang kalau untuk menjadi akademisi kalau
kita bicaranya dosen, syaratnya S2, nggak bisa nyambi S2 gitu. Jadi kalau misalnya cuman impian, Kak, kerja dulu deh biar nanti CV-nya ada pengalaman bekerja di bidang apa gitu ya. Ambil aja setahun bekerja. Sambil kerja, ambil S2-nya. Banyak kok anak-anak S2 yang sambil bekerja gitu. Ambil S2-nya. Nah, kayak kakak setelah tamat eh, bekerja, waktu itu nggak bisa nyambi tuh ngajar dosen sama kerja. Karena memang kerjaan kalau di perusahaan itu kan full time dia. Jadi keluar kakak dari situ, kakak ambil pengalaman kerjanya di apa kampus-kampus swasta. Ya resikonya pasti ada gitu. Makanya perjalanannya panjang, nggak ya mulus-mulus aja gitu. Mungkin orang ngelihatnya wah kakak sekarang udah ya jadi dosen nih, udah dokter, udah ini lagi. Ya itu semua perjalanannya kan panjang dan itu nggak manis-manis semua gitu. Pasti ada pahit-pahitnya gitu ya. Itu kembali lagi ke kita berani nggak ngambil resiko itu. Sama kayak kakak tadi keluar dari BUMN, lihat gajinya dari gaji yang BUMN lumayan gede masuk ke eh, honorer gitu ya itu habis pastikan tapi dapatnya kan lebih gitu pengalamannya itu dapat kalau kakak nggak ngajar di swasta waktu micro teaching test untuk jadi dosen mana lah ngerti kakak kan gitu tapi disitulah dapat ilmunya itu jadi bukan hanya kita tuh mendapatkannya ingat ya bukan hanya materi tapi non materi juga harus dihitung gitu ya pengalaman-pengalaman itu lebih berharga gitu. Gitu ya Aul. Ya, bagus banget jawaban Kak Nuri. Sangat membantu si Aul kayaknya mau milih apa karena mungkin kalau kerjaannya udah setahun, Aul bolehlah Aul coba S2 sambil mencari beasiswa. Kan banyak sekarang beasiswa luar biasa bertebaran. Dan juga informasi beasiswa itu nggak tersembunyi. Jadi semua itu Betul. kayak tuh update terus. Jadi kita bisa apa masuk yang ini terus misalnya nggak lolos di beasiswa ini masuk ke tempat lainnya gitu. Selanjutnya ini wah si Patlan ini Kak katanya pengen banget jadi pengelola jurnal. Nih boleh nih hubungin langsung ke Kak Nuri ya Kak Nuri. Japri ya, Patlan. Tuh, Japri Kak Nuri langsung karena mau bagaimanapun teman-teman mungkin banyak kenal ya mahasiswa ini tentang buat jurnal mahal gitu kan, terus pakai joki misalnya, terus dari ke sini ke kawannya ini kan itu buat pusing ya mahasiswa. Padahal sebenarnya kalau langsung ke rumahnya, rumah jurnalnya itu nggak semahal itu dan nggak seribet itu. Semua itu ikutin alurnya, ada reviewer, editor. Kalau Fadlan mau, boleh banget masuk ke timnya Kak Nuri. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi seputar akademisi ini? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya simpulkan dulu. Jadi memang, oh ada nih dari Afi. Assalamualaikum Kak Nuri dan Kak Amal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Afi. Saat ini udah masuk tahun kedua jadi guru honorer di sekolah swasta. Sejak setahun, oh belum selesai. Maaf Kak, belum selesai katanya. Sambil menunggu ya. Jadi teman-teman, saya banyak banget yang saya dapat dari informasi Kak Nuri. Salah satunya untuk menjadi seorang dosen untuk mahasiswa-mahasiswi ini, ada 3 syarat, ada 4 syarat. Yang pertama itu tentu aktif dalam organisasi. Jadi aktif dalam organisasi ini bukan yang tentang orasi-orasi aja ya kan Kak Nuri, tapi bagaimana mengupgrade diri untuk mendapatkan di mana nih potensi kita. Karena yang keduanya itu tentu kita mengasah, membangun CV-nya. Jadi dalam membangun CV bukan tentang bagaimana kita paling hebat di depan sebagai pimpinan demo mungkin atau sebagai kritikus paling handal, tapi tentang bagaimana kita banyak pengalaman di bidang organisasi tersebut. Selanjutnya kita ada bisa mengasah keterampilan, lalu menulis dan presentasi ini paling penting ya. Jadi pas presentasi banyak banget mahasiswa ya kan Kak Nuri ketika masuk kelas presentasi pertama nyendat-nyendat bahasanya atau dibantuin sama temennya senggol sana senggol sini akhirnya nyebelin gitu kan Kak. Lalu mungkin yang terakhir cari mentor ini paling penting karena kalau mau bergerak sendiri tanpa adanya mentor mungkin tidak terbantu. Dengan adanya mentor seperti Kak Nuri boleh dihubungi. Beliau akan membantu kalian untuk bagaimana menjadi akademisi yang baik gitu. Sudah Afi pertanyaannya? Sudah, mari kita baca.
Saat ini Afi sudah masuk tahun kedua jadi guru honorer di sekolah swasta, Kak. Sejak setahun lalu ditawarin masuk Dapodik, tapi nolak karena menunggu PPG Prajab. Tapi memang dari dulu mau jadi dosen dan lanjut S2. Tapi setelah dipikir lagi, apa langsung lanjut S2? Apa lanjut S2 aja cari beasiswa atau gimana? Karena jujur untuk S2 terkendala biaya. Kalau cari beasiswa juga takutnya banyak biaya lain yang harus dikeluarkan. Makanya alternatif cari kerja dulu. Menurut Kakak, langkah apa yang harus saya ambil, Kak? Terima kasih, Kak. Silakan Kak Nuri untuk dijawab langsung. Sepertinya dia lagi dilema, Kak. Oke, terima kasih, Dek Amel. Ya, kalau saat ini berarti udah kerja ya sebagai guru honorer. Ya kalau memang terkendalanya masalah biaya, nah ini banyak solusinya sebenarnya. Apakah bekerja dulu atau ambil biaya beasiswa gitu. Nah kalau kakak dulu memang bekerja dulu karena memang belum melek masih beasiswanya gitu. Padahal S1 kakak beasiswa, tapi karena memang nggak kepikiran, oh jadi akademisi itu bakal banyak beasiswanya, nggak tahu dulu nggak ada yang ngajarin gitu kan. Eh, karena memang fokusnya kerja waktu itu. Eh, nah, kalau apa Afi saat ini udah bekerja sebagai honorer dan merasa bahwa itu membantu untuk biaya bisa lanjut S2, silakan lanjutkan dulu gitu kan sambil ngumpuli duitnya. Tapi saran kakak sambil bekerja, sambil ngumpuli duitnya, ya cari juga beasiswanya. Banyak juga kok beasiswa yang biaya awalnya tidak mahal gitu ya. Beasiswa pendidikan itu nggak mahal. Kayak tadi ya kakak ambil yang terakhir kali waktu S3 kakak ambil beasiswa Pemprov yang setiap tahunnya ada. Itu nggak ada beasiswa. Itu compare IPK kakak tuh kemarin. Compare IPK eh, apa studi gitu. Jadi itu kakak ambilnya udah mulai S3, kakak ambil S3 pakai biaya sendiri dengan biaya yang mungkin mungkin Afi saat ini ada uang tabungan dari jadi guru honorer misalkan ditabung, nah mulai ambil S2, ketika ambil S2 ambil beasiswanya gitu kan. Beasiswa studi, jadi memang mahasiswa biasanya tuh banyak yang eh, dikasih beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan atau ambil beasiswa yang memang dari awal untuk dibiayai dari mulai awal studi sampai akhir, nah itu juga banyak gitu ya. Kalau memang terkendalanya sama biaya, nah itu kembali lagi pilihannya kemana. Tapi kesaran kakak memang ya eh, disambil aja, sambil sambil jadi guru, sambil ambil S2-nya, cari beasiswanya gitu. Mau beasiswa yang dari awal ada, mau beasiswa yang di pertengahan kayak kakak kemarin udah studi dulu baru ambil beasiswa untuk mahasiswa, itu kan beasiswa untuk mahasiswa itu mahasiswa S1, S2, S3 itu ada tuh kemarin. Dan itu lumayan gede gitu ya. Nah, itu ada gitu. Jadi ya cari aja, banyak kok. Jadi jangan zaman sekarang tuh jangan biaya dijadikan hambatan untuk melanjutkan studi karena sekarang juga pemerintahan sudah sangat mendukung untuk pendidikan ya gitu. Gitu ya, Dek Afi. Semangat ya. Semangat Afi, dapat semangat dari Kak Nuri. Semoga bisa menambah semangatnya Afi. Selanjutnya, karena kita sudah mepet waktu ya Kak, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Jadi teman-teman yang masih off cam silahkan di on cam. Akan dibantu oleh Abang Ahmad Fadlan untuk screenshot. Silakan yang masih off cam, senyum, berikan senyum termanis kalian, terganteng dan tercantik. Boleh saya hitung? Sudah, sudah. Boleh di on cam dulu teman-teman. Yang belum on cam juga mungkin ada kesibukan lain, tidak masalah. Kita bisa mulai, Bang Fadlan. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Sudah cukup?
Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, teman-teman yang belum memfollow IG PADI, Persatuan Akademi, Persatuan Alumni Dinamika, boleh di-follow di Instagram agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PADI Learning Academy dan lainnya. Selanjutnya, terima kasih Kak Nuri sebagai narasumber yang memang telah berhadir dan juga menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya, telah mengikuti kegiatan ini. Ini ada penyerahan sertifikat, e-sertifikat kepada Kak Nuri Aslami sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya selaku moderator Amal Hayati MPD, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah-salah tingkah mungkin ya. Mungkin saya gini gitu kan. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ahmad Fadlan dan juga teman-teman PADI yang memang sudah sangat membantu sekali dengan kegiatan ini, dapat menambah informasi baru juga untuk teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum. Salam Ibu. In the city of eight, come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be
Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. It was orange from 3% peroxide, thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and all the thought that you knew. There's drama